satu BMT itu nanti BMT-nya sudah ditentukan ya, Said ya? Iya, sudah Bu. Satu saja atau samplingnya? Iya, cuma satu. Cuma satu. Jadi itu nanti catatan atas laporan keuangannya pada satu BMT. Itu hal-hal apa saja nanti yang diangkat? Mungkin kan ini nanti di masa pandemi kan biasanya ada kebijakan tertentu, mungkin nanti atau ada penyisian piutang atau mungkin ada kebijakan tertentu tentang angsurannya kayak gitu, Bu. Iya. Itu nanti yang akan diangkat ya, yang akan dilihat ya, kebijakan apa saja yang diberlakukan di masa pandemi ini ya. Iya, Bu. Terus tujuan akhirnya untuk melihat itu saja atau apa? Tujuan akhirnya ya sementara masih itu, Bu. Oh, masih itu ya. Kalau Devita tadi kan membandingkan, jadi ingin membandingkan gitu. Apakah semua diperlakukan sama, apakah tidak, apakah ada penyimpangan. Nah, kalau Said ini nanti jadi hanya menguraikan hal-hal apa saja yang terkait sama kebijakan yang diambil pada masa pandemi ini ya. Iya, Bu. Yang ada di catatan atas laporan keuangan gitu. Nanti sambil wawancara juga, Bu. Sambil wawancara dengan pihak penyusun laporan iya. keuangannya. Iya. Ya, saya harapkan teman-teman yang lain juga sudah menentukan topik dan judul ini ya. Siapa yang mau berbagi lagi selain Devita dan Said? Sania mungkin? Ada lagi yang sudah siap untuk pemilihan topik ini? Itu Sania hampir selesai, Bu. Oh, Sania sudah selesai? Oh, Sania belum ada suaranya ini. Izin Bu, belum Bu, jadi ngarang Bu. Gimana Sania? Sania sudah sampai mana? Kalau yang proposal sendiri sih cuma tinggal ngebenerin latar belakangnya sih Bu, kalau yang detail lainnya udah. Oh, jadi sudah selesai proposalnya, hanya diperbaiki di latar belakangnya? Iya. Jadi kenapa latar belakangnya? Lagi mau masukin data-datanya sih Bu, lebih banyakin sumber. Saya belum aku cari datanya, baru formal doang. Sania tentang apa mengambil ininya? Aku ngambilnya analisis laporan keuangan bagian bank. Gitu. Jadi nanti ngambil sampelnya di bank? Satu bank atau beberapa bank? Aku pakai bank yang mau merger yang syariah Bu, jadi 3. Gitu. Bank apa saja itu? Yang BRI Syariah, Mandiri Syariah, sama BNI Syariah. Oh iya. Ya, hasil merger ya. Terus tujuan akhirnya nanti untuk mengangkat permasalahan apa itu? Kayak gimana sih kinerja perusahaan itu, bahkan kayak setelah dia tuh melakukan pengumuman, kan kalau merger tuh orang-orang kan kayak punya anggapan sendiri kan, gimana sih mergernya, ada yang narik, bahkan nilai sahamnya itu ditarik atau tabungannya. Nah, mau lihat kinerjanya gitu sih Bu, setelah periode merger apakah lebih naik atau gimana. Oh, jadi juga itu membandingkan ya, membandingkan sebelum merger sama setelah merger gitu ya, kinerjanya seperti apa, apakah meningkat atau justru menurun begitu ya? Iya Bu. Sudah melakukan ini sampling data? Kalau datanya belum Bu, kan dia baru mau merger tuh nanti Bu, bulan Januari baru keluar.
Jadi Oh sekalian gitu. minggu kan aku bandingnya sama yang bulan ini kan awal, nanti ada lapunya sekalian nanti. Jadi data awal diambil di bulan Desember. Sama Januari nanti bandingin paling. Sama Januari. Berarti dua bulan itu data nanti yang akan dibandingkan begitu ya? Iya, Bu. Ya kalau teman-teman memilih topik yang sudah jelas dan kalian mau mengapakan gitu ya. Jadi topik atau judul ini mau diapakan sih? Langkah-langkah yang akan diambil setelah mendapatkan topik ini seperti apa sih gitu. Nah, itu yang harus jelas. Jadi ke depannya kalian juga makin mantap gitu melakukan penelitiannya, mengambil sampel datanya, menganalisnya, kemudian menuangkannya dalam bentuk sebuah tulisan. Kalau dari awal teman-teman itu tidak mantap, masih bingung dengan penentuan topiknya atau penentuan judulnya, nah itu biasanya di tengah-tengah dalam pengambilan sampel data di lapangan itu goyah gitu. Jadi tidak mantap. Nanti kalian akan balik lagi ke awal gitu. Balik lagi ke awal karena dalam penentuan topiknya itu belum pasti gitu. Yang jelas kalian memilih topik A, kemudian topik A ini mau diapain gitu. Nah itu yang harus jelas. Kalau itu sudah jelas, insya Allah sampai terakhir, sampai itu menjadi sebuah tulisan, kalian sudah bisa melakukannya dengan lancar gitu. Nah, pembuatan kerangka karangan ini juga membantu kalian untuk menyusun sebuah tulisan. Kerangka karangan itu apa saja yang akan kalian tuliskan pada masing-masing bab. Misalnya bab 1 pendahuluan, apa saja yang akan dituangkan di situ. Bab 2 itu tentang apa misalnya? Tentang tinjauan pustaka atau tentang latar belakang apa, geografis atau apa. Nah, itu berdasarkan topik yang akan dipilih. Misalnya seperti Devita tadi ya, mengambil laporan keuangan laporan keuangan. Iya, misalnya sistem audit di daerah. Nah, perlu tidak mungkin informasi secara geografis atau demografis atau ekonomi atau informasi apapun yang terkait sama daerah yang akan kita jadikan daerah penelitian itu disampaikan di tulisan kita. Jika perlu itu akan disampaikan di bab berapa. Misalnya mau disampaikan di bab 2 informasi itu ya, karena informasi itu nanti akan mendukung. Kemudian bab 3 itu akan kalian akan menuliskan tentang apa di situ. Akankah sudah menuliskan tentang analisis? Nah, itu harus kalian buat kerangka karangannya agar dalam menuliskan itu nanti langkah-langkahnya sudah jelas. Jangan sampai salah tempat. Misalnya hal-hal yang akan disampaikan di pendahuluan justru disampaikan di bab analisis atau sebaliknya. Hal-hal yang harusnya ada diisi di analisis justru sudah disampaikan di bab pendahuluan. Nah, itu gunanya sebuah kerangka karangan. Memandu kita agar kita tidak melenceng dari tulisan. Nah, di sini ya panduan dalam memilih topik nih buat teman-teman yang belum memiliki topik. Nah, ini ada prinsip-prinsip ya dalam hal pemilihan topik ini. Ini hal-hal yang ada di sekeliling kita saja. Kemudian itu menarik perhatian kita. Jadi kita jangan mencari hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang sulit kita jangkau. Hal-hal yang ada di sekeliling kita saja yang kita mudah menjangkaunya. Sesuatu yang menarik itu pasti ya. Terpusat pada suatu segi lingkup dan terbatas. Nah, itu maksud saya tadi ya, dibatasi lingkupnya, jangan terlalu luas. Agar kita tidak
bingung ya. Karena terlalu luas biasanya kita bingung. Terus apa ya? Kalau saya bilang rambyang gitu. Jadi malah kayak di awang-awang saja gitu. Memiliki fakta dan data yang objektif. Nah, dalam pemilihan topik itu kita juga sudah memikirkan data-data yang akan kita peroleh nanti seperti apa. Itu sudah harus ada dalam gambaran kita. Kalau saya mengambil topik ini, datanya saya nanti kira-kira ngambil dari mana ya? Data apa saja yang kita perlukan ya gitu. Nah, itu sudah ada dalam gambaran kita. Diketahui prinsip-prinsip ilmiah atau tidak terlalu baru. Maksudnya ini tidak terlalu baru itu bukan sesuatu yang mungkin belum ada acuannya, mungkin belum ada penelitian awal sebelumnya atau penelitian pendahuluan sebelumnya. Jadi kita punya dasar-dasar untuk menganalisisnya gitu maksudnya. Memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan. Nah, ini juga kita pertimbangkan dalam pemilihan topik. Kira-kira kalau saya mengambil topik ini, ada nggak sumber acuannya, rujukannya, buku-buku yang sudah ada, atau penelitian pendahuluan sebelumnya, misalnya tentang audit di masa pandemi, coba dicari gitu ya, di googling, apakah sudah ada penelitian atau tulisan sebelumnya yang membahas ini. Ini juga sebagai pertimbangan kita juga, jangan sampai kita kalau plagiat sih tidak ya, mungkin penelitian kita kurang lebih sama dengan penelitian orang lain. Nah, itu juga ada yang mengatakan itu juga secara topik itu sudah melakukan plagiat. Tetapi itu tentu saja yang sama persis. Kalau topiknya sama, tetapi mungkin mengambil lingkup yang berbeda atau daerah penelitian yang berbeda, tentu saja akan hasilnya juga berbeda gitu. Ini dalam hal pemilihan judul. Judul harus sesuai dengan topik, sesuai dengan isi karangan. Jadi kalau kita memilih topiknya tentang audit, ya judulnya juga yang terkait dengan audit. Kemudian isi karangannya tentu saja juga harus mengikuti topik dan judul ya, tentang audit juga. Kemudian dalam pemilihan judul itu berbentuk frasa, bukan kalimat. Ini yang harus ditekankan ya, harus ditegaskan lagi ya. Jangan membuat judul itu berupa kalimat. Judul itu hanya sebuah frasa. Tidak perlu ada subjek, predikat, objek, atau keterangannya. Seperti itu. Judul sesingkat mungkin. Nah, maksudnya sesingkat mungkin ini agar judul kita itu lebih informatif ya. Seseorang yang membaca tulisan kita itu langsung mengetahui, oh tulisan ini tentang ini gitu. Ketika judul kita terlalu panjang, itu orang akan membaca mungkin lebih dari 2 kali, kemudian akan menganalisis mungkin sampai sebegitu ya. Oh, tulisan ini mengaitkan tentang ini dengan ini yang ada di sini, misalnya. Nah, ketika judul kita itu dalam sebuah frasa yang singkat, yang mudah diingat, seseorang yang membaca tulisan kita juga akan lebih mudah memahami. Jadi dengan membaca judul orang sudah tahu, oh tulisan ini tentang ini. Gitu. Ya maksudnya judul seperti itu. Selanjutnya setelah kalian menentukan topik dan judul adalah membuat kerangka karangan. Nah di sini kerangka karangan itu kita sudah membuat judul setiap bab bahkan subbabnya. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan, subbabnya ya, kalian membuat strukturnya seperti apa? Apakah 1.1 ataukah A, B, C,
begitu. Nah, di PKN STAN sudah ada panduannya ya untuk penyusunan karya tulis ilmiah ini ya, bagaimana penulisan judul bab dan subbabnya seperti apa. Kalian tentunya harus mengikuti pedoman yang ada di PKN STAN. Nah, setelah kerangka karangannya sudah tersusun, memang ya kerangka karangan ini tidak harus ya, tidak mutlak disusun, tidak mutlak dibuat, tetapi sebagai gambaran kasar saja, kalian itu nanti akan menuliskan sistematika penyajiannya seperti apa, ya adanya di kerangka karangan itu. Tetapi jika tidak kalian susun, tidak kalian buat juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian sudah tahu bab ini akan menuliskan tentang ini, bab sekian, bab 2 apa, bab 3 apa, seperti itu. Nah, pencarian data ini bisa dilakukan dari bahan bacaan. Bahan bacaan ini bisa buku, majalah, surat kabar. Terutama teman-teman yang akan membuat penelitian dari studi pustaka. Data bisa didapatkan dari bacaan. Bisa dari laporan, buku, majalah, surat kabar, seperti ini. Tapi untuk teman-teman yang mencari data dari lapangan, ya pengamatan lapangan, itu buku, majalah, itu bisa digunakan sebagai referensi tambahan ya untuk mendukung tulisan kita. Mungkin kita perlu referensi pendapat ahli, ya, para pakar yang ada di buku atau artikel majalah atau artikel dari kumpulan makalah. Nah, itu bisa kita kutip nanti pendapatnya atau model analisisnya. Selanjutnya, pengumpulan data dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan digarap. Nah, ini pengumpulan datanya berupa wawancara ya, bisa dengan wawancara, interview, atau mungkin menggunakan kuesioner. Jadi bisa menggunakan informan, kita wawancara langsung, atau kita memberikan kuesioner ya, pertanyaan gitu, kuesioner yang harus diisi oleh informan. Selanjutnya, data bisa diperoleh dari pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. Nah, ini memang pengumpulan data ini berbeda-beda bergantung dari objek penelitian kita. Kalau yang ketiga ini ya, pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti, ini mungkin penelitian tentang mungkin seni pertunjukan atau mungkin tentang selain seni pertunjukan yang kita harus mengamati gitu. Kita harus datang langsung ke lokasi dan mengamati objek yang akan kita teliti, seperti itu. Mungkin penelitian tentang yang terkait sama biologi gitu ya, binatang atau tumbuhan. Nah, itu kita harus datang langsung ke objek yang akan diteliti. Selanjutnya, percobaan dan pengujian di lapangan atau laboratorium. Nah, ini penelitian yang sifatnya mungkin teman-teman yang ada di biologi atau fakultas teknik atau mungkin ilmu kesehatan, kedokteran. Nah, ini melalui pengujian yang ada di laboratorium. Jadi pengumpulan data ini sifatnya bergantung pada objek penelitian kita. Setiap penelitian akan berbeda-beda. Ibu, maaf, izin. Ya? Saya mau tanya boleh? Oh, boleh, silahkan. Dari siapa?
Saya Amira. Oh iya, Mau Amira. bertanya terkait slide sebelumnya yang tentang penentuan judul. Itu di poin yang itu ya. Di poin 4 ada sesingkat mungkin, itu apakah berlaku juga untuk penyingkatan suatu objek pada judul gitu, Bu? Penyingkatan objek itu maksudnya penyingkatan katanya atau penyebutannya atau gimana? Penyingkatan katanya. Misalkan Misalnya, ini saya contoh untuk judul KTTA saya, nggak apa-apa, Bu? boleh, nggak apa-apa, Amira, silakan. Jadi saya pakai saya memilih judul itu tinjauan atas pelaksanaan program bantuan langsung tunai usaha masyarakat kecil menengah. Nah itu sebenarnya program bantuan langsung tunai kan udah dikenal sebagai BLT, dan usaha masyarakat kecil menengah juga udah dikenal sebagai UMKM. Apakah itu sebaiknya disingkat aja ataukah ditulis lengkapnya gitu, Bu? Bisa ditulis lengkap, diikuti dengan singkatan, atau mungkin disingkat, tetapi nanti di dalam tulisannya, di dalam itu diberikan semacam glosari atau senarai kata gitu. Jadi Amira menjelaskan apa yang dimaksud dengan BLT itu, misalnya BLT bantuan langsung tunai. Yang dimaksud BLT itu apa? Program pemerintah yang apa gitu. Nah, harus diberi penjelasan di situ. UMKM itu apa yang dimaksud. Nah, itu baik di dalam mungkin di bab 1 di latar belakang dijelaskan juga bisa, atau mungkin secara khusus Amira membuat semacam kumpulan kata ya, glosari gitu yang diberi keterangan, diberi informasi yang dimaksud dengan kata ini atau istilah ini atau singkatan ini itu apa gitu. Idealnya memang sebuah tulisan itu diikuti dengan sebuah glosari ya. Jadi hal-hal yang terkait teknis, istilah teknis di dalam tulisan itu orang yang awam, misalnya saya membaca tulisan Amira karena saya awam ya, untuk hal-hal yang terkait sama BLT dan UMKM, saya akan lebih jelas dengan adanya glosari itu. Tetapi kalau di judul, biasanya ya saya melihat istilah-istilah itu, singkatan itu dituliskan dalam bentuk panjangnya. Dan di dalam kurung diikuti bentuk singkatannya. Mungkin karena jadi panjang gitu ya Amira ya, pertimbangannya jadi akan disingkat gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sebaiknya dipanjangkan saja. Oh ya baik, Bu. Kalau misalnya saya bikin untuk bantuan langsung tunainya aja yang panjang, terus UMKM-nya disingkat, gimana, Bu? UMKM-nya disingkat ya? Ya, karena kan lebih fokus ke program BLT-nya itu, iya. Ya, mungkin UMKM tidak ada singkatan lain ya? Iya. Itu juga jadi pertimbangan ya. Apakah istilah singkatan kita itu bisa mengacu ke hal lain, misalnya kayak PPK gitu. PPK itu kan banyak sekali ya singkatannya. Misalnya bisa pejabat pembuat komitmen atau pejabat pembina kepegawaian, atau mungkin ada lagi yang lain gitu. Nah, mungkin BLT sama UMKM itu tidak ada singkatan lain gitu yang berarti lain, yang nggak apa-apa. Tapi sepanjang apa itu Amira? Kalau tidak terlalu panjang, misalnya itu bisa dituliskan dalam 2 baris gitu, masih bisa, masih mungkin dituliskan dalam 2 baris gitu judulnya.
Masih sih Bu, karena judulnya itu cuma tinjauan atas pelaksanaan program BLT UMKM Kota Depok begitu. Oh, masih kalau menurut saya sih orang masih bisa memahami ya. Seandainya itu dipanjangkan, dituliskan dalam bentuk panjangnya pun tidak apa-apa. Iya, baik Bu, terima kasih. Yang membuat pembaca bingung itu apabila kita membuat judul itu mengaitkan lebih dari 2 hal dalam satu judul. Itu yang akan membuat pembaca itu mungkin masih meraba-raba ya, ini tentang apa sih? Seperti itu. Tetapi biasanya kalau kita hanya mengaitkan 2 hal itu orang langsung apa? Oh, ini tentang BLT UKM di Depok. Misalnya seperti itu. Baik Bu. Iya, tidak apa-apa Amira, kalau menurut saya mah dipanjangkan saja. Iya, siap Bu, makasih. Selain Amira, mungkin ada lagi yang mau berdiskusi tentang topik, judul, dalam proposal yang kalian tuliskan. Kalau memang Januari sudah selesai, harusnya ini sudah pertengahan Desember ya. Kalian sudah mulai topik dan judul pastinya sudah ada ya. Iya kan? Karena proposal itu lengkap ya isinya. Proposal itu sudah lengkap kan? Maksudnya gambaran singkat tulisan kalian itu seperti apa ada di proposal itu kan? Iya, Bu. Bahkan semacam analisis singkat sudah ada ya di situ ya? Enggak ada, Bu. Hanya pendahuluan saja? Proposal itu pendahuluan saja? Oh, jadi hanya pendahuluan saja ya? Jadi dari latar belakang, apa saja? Tujuan, ruang lingkup, kemudian manfaat. Manfaat tulisan ya, manfaat kita. Ketika penulisan itu kan 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sudah. Oh, jadi di sistematika itu belum ada rincian bab 1 tentang apa sampai bab penutup tentang apa enggak? Belum ada Sania. Kalau aku sih nggak terlalu rinci, cuma kayak nanti di bab 1 misalnya nganalisis pakai apa-apa, tapi nggak ngasih tahu nanti hasil analisisnya tuh bakal misalnya mendampaknya lebih baik atau gimana gitu. Tapi cuma kayak alat yang digunakan. Iya, mungkin belum ya, karena itu kan nanti bergantung dari data yang kita ambil ya. Tetapi maksudnya bab 2 nanti tentang apa, kalian menuliskan apa, bab 3 menuliskan tentang apa, belum ada di sistematika itu. Jadi di sistematika dituliskan apa, Sania? Kalau di proposal Sania gimana? Kalau yang saya pendahuluan aku nulisnya kayak ya bener sih kayak nulisin kayak ini nanti isinya apa poin-poinnya, tapi nggak yang detail. Kayak misalnya bab 2 akan mencari mengenai misalnya teori mengenai merger gitu-gitu. Berarti bab 2 itu tentang ini ya, kerangka teori gitu ya? Iya. Terus bab 3 tentang? Kan itu bab 3 tuh metode sama pembahasan. Jadi kayak membahas gimana sih apa yang aku teliti itu hasilnya apa. Metode yang digunakan apanya, hasilnya gimana gitu. Oh iya, penerapannya ya. Kemudian bab 4? Memberikan simpulan dari hasil analisis gitu nulisnya. Oh, jadi bab 4 itu sudah simpulan gitu ya. Jadi bahasan analisis itu hanya ada di bab 3. Kalau proposal Sania seperti itu ya? Iya. Iya, baik. Jadi Sania juga udah sudah jelas nanti berarti di bab 2. Nah,
Sania akan menuangkan teori apa saja yang digunakan untuk mendukung ya bahasan, untuk mendukung analisis Sania di bab 3. Selain teori tentang merger, mungkin teori tentang syariah atau teori tentang hal lain gitu kan bisa ya di bab 2. Nah, metode atau pendekatannya dengan metode apa gitu sudah dicantumkan pula kan ya di bab pendahuluan. Sudah belum Sania? Metode yang buat nganalisisnya Bu nanti. Iya udah. Udah ada di bab pendahuluan ya, metode dan teknik analisis gitu ada ya? Iya. Tapi nggak beserta pengertiannya, cuma namanya doang. Iya benar. Hanya ini kalau nanti kan itu pasti di bab 3 ya. Iya. Oke, kalau di bab 1 mungkin metode yang digunakan adalah apa, misalnya metode deskriptif atau metode apa, kemudian teknik analisisnya menggunakan analisis apa, nah itu disebutkan saja di bab 1, tetapi tidak dengan pendefinisian atau mungkin lebih rinci atau lebih lengkap tidak perlu. Nanti teman-teman kan pasti akan dibimbing kan kalau seperti itu ya sama dosen ya? Iya Bu, dosen Iya, bimbing. Bu. Jadi maksudnya tidak akan khawatir lah begitu menuliskan nanti seperti apa, karena nanti kan ada masukan dulu dari dosen ya untuk memperbaiki tulisan kita. Ya semoga kalian semua yang ada di kelas ini ya topiknya sudah jelas, judulnya juga sudah ditentukan, sehingga nanti dalam menyusun proposal juga sudah jelas gitu mau menuliskan apa gitu. Apa? Baik, apa Sania? Ya, makanya. Nah di latar belakang itu nanti juga Sania tuliskan pula apa yang dimaksud dengan merger gitu kan, merger itu apa, terus maksudnya bank-bank syariah itu merger seperti apa. Nah itu dituliskan di latar belakang. Terus kenapa Sania itu menarik buat Sania, mengapa, itu juga biasanya ada di latar belakang. Di latar belakang itu bisa menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi masalah kita ya. Mengapa itu sesuatu menjadi masalah yang patut kita teliti, yang patut kita bahas, itu mengapa? Nah, mengapanya itu ada di latar belakang. Mengapa topik ini menjadi menarik harus dibahas? Mengapa topik ini menjadi sebuah masalah yang harus kita cari solusinya? Nah, hal-hal yang bersifat menarik, bersifat mungkin tantangan atau masalah itu perlu dijelaskan di latar belakang. Nah, sebisa mungkin itu
yang sifatnya paling menarik ya, menarik pembaca itu ada di latar belakang itu. Justru orang pertama kali membaca di latar belakang sebuah tulisan itu ketika latar belakangnya itu dikemas dengan apik ya, menarik, nah, orang biasanya akan membaca gitu, tertarik untuk membaca. Nah, itu kuncinya ada di latar belakang. Sebisa mungkin kita menjelaskan yang terkait dengan topik kita itu ada di latar belakang. Kalau masalah itu kan sudah pasti nanti kita rinci ya, kita buat dalam poin-poin misalnya 1 sampai 3 misalnya. Terus tujuan itu juga kan menjawab masalah. Ruang lingkup kita sudah pastikan, sudah kita tentukan dari awal, ruang lingkupnya ada di PMT ini misalnya. Di Kota Depok misalnya. Itu ruang lingkup. Manfaat tulisan kita untuk apa gitu, kebermanfaatannya untuk lembaga, untuk keilmuan, atau untuk hal lain, untuk tujuan khusus misalnya. Nah, kebermanfaatannya juga perlu dicantumkan di situ. Baik, selain Sania, Amira, yang lain mungkin? Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, Sofyan? Ya, Bu, tadi gara-gara yang lain nanya judul, jadi saya kepikiran juga, Bu. Kebetulan judul saya tuh panjang, Bu. Gimana, Sofyan? Soalnya gara-gara mengutip ini, Bu, nama saya kan pajak ya, Bu, jadi pakai PMK. Nah, kenapa panjang itu karena nama PMK-nya gitu, Bu. Judul saya itu nih, tinjauan pengaruh perubahan PMK insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada KPP XXX gitu, Bu. Jadi kayak panjang gitu, Bu, 3 baris, Bu, kalau ditulis. Kira-kira gimana? PMK-nya disingkat PMK nomor gitu? Tidak ini ya? Tidak jelas ya? Misalnya. Iya, soalnya ini, Bu. Saya tuh bahasnya perubahan PMK-nya gitu, Bu. Implementasi di KPP-nya gitu, Bu. Jadi yang saya bahas itu sebenarnya 4 PMK, Bu. Tapi PMK-nya semua tentang insentif pajak gitu, Bu. Jadi nggak bisa naruh angkanya gitu. Perubahan PMK ya, berarti ada PMK sebelumnya yang mengatur tentang itu, kemudian muncul PMK baru, yang sifatnya Iya, apa? Jadi, Bu, kayak PMK-nya itu dirubah sekitar 4 kali, Bu. Tadi kayak tarifnya itu berubah-ubah gitu, Bu. Nah, saya itu meninjau penerapannya di KPP gitu, Bu. Gitu ya. Jadi penerapannya apakah sudah mengikuti PMK yang terbaru atau tidak gitu? Iya, akan benar, dilihat di KPP yang akan jadi objek penelitiannya Sofyan gitu ya? Iya, benar, Bu. Coba nanti dituliskan Sofyan. Seperti apa, sepanjang apa? Oh, baik, Bu. Sama seperti Devita tadi, saya juga masih belum ini banget ya, karena panjang gitu. Coba nanti teman-teman tuliskan di grup ya, untuk judul-judul yang mau kita bahas sama-sama gitu. Ya, siapa tahu dengan kalian menuliskan ya di grup, nanti saya bisa memberi masukan mungkin baiknya seperti apa gitu. Mungkin biar tidak terlalu panjang. Yang tadi untuk judul saya sebetulnya itu disingkat, Bu. Disingkat. Ya, cuma saya masih bingung, Bu, apakah nanti akan disingkat atau tidak, karena singkatannya untuk ya tadi yang Ibu bilang untuk orang awam masih ini apa seperti itu, Bu. Tapi kalau tidak disingkat akan jadi berbaris-baris itu. Kalau disingkat orang belum tentu tahu ya ini maksudnya apa. Iya. Tapi kalau nggak disingkat jadi bias nggak? Maksudnya jadi apa?
menimbulkan penafsiran lain tidak? Bisa jadi Bu, karena untuk yang materi saya biasanya nama pemeriksaannya itu disingkat Bu, jadi lebih ya yang udah tahu lebih tahu kalau singkatannya daripada dipanjangkan malah jadi kayak harus mikir ini apa seperti itu Bu. Oh iya, ya mungkin sih memang ya tulisan teman-teman ini memiliki apa ya pembaca khusus. Jadi memang bukan orang awam lah yang membaca hasil tulisan teman-teman itu. Jadi bukan misalnya orang awam nih gitu yang tidak mengetahui tentang audit BPK tiba-tiba membaca tulisan kalian itu juga sebenarnya tidak mungkin juga. Jadi memang misalnya saya nih, saya menulis tentang bahasa, terus saya menggunakan istilah-istilah teknis yang sangat teknis tentang tentang linguistik. Pastilah orang yang membaca tulisan saya adalah orang yang berkecimpung di bidang kebahasaan, di bidang linguistik gitu. Mungkin seorang linguis atau mungkin pemerhati bahasa gitu. Jadi bukan orang-orang yang mungkin bergelut di bidang ekonomi yang menurut saya tidak masalah itu akan disingkat gitu karena orang lebih misalnya kayak TGR gitu orang kan sudah tahu ya itu terkait temuan ganti rugi ya gitu orang sudah paham gitu. Memang pembaca adalah orang-orang yang sudah paham tentang misalnya seperti itu. Jadi tidak masalah sih kalau menurut saya. Meskipun kita menganut prinsip kehematan kata ya, mungkin sesingkat mungkin sebuah judul itu disingkat, justru menimbulkan penafsiran lain ya, silakan dipanjangkan tidak apa-apa. Seperti penelitian di bidang kesehatan atau mungkin biologi, itu kalau saya amati, saya perhatikan, itu judulnya juga sangat panjang. Tetapi tidak masalah gitu. Sepanjang judul yang panjang itu justru informatif. Kalau tidak dipanjangkan, orang mungkin tidak akan paham. Jadi memang jadi kontradiktif gitu ya. Di satu sisi kita mengharapkan judul itu sebisa mungkin sesingkat mungkin. Tetapi apabila disingkat justru malah menimbulkan penafsiran lain ya sebaiknya tidak kalau menurut saya. Sesuai kebutuhan saja. Jadi sesuai kebutuhan di bidang ilmunya masing-masing, kalau memang harusnya seperti itu ya silahkan diikuti saja gitu. Kalau Devita tadi misalnya panjang ya, tetapi pembaca itu paham, ya tidak apa-apa. Gitu. Cuman kalau di sebuah penelitian itu ada namanya variabel gitu ya. Ketika kita mengambil variabel itu lebih dari 2, misalnya kita mengambil objek 2, kemudian sudah mengambil daerah lebih dari 2, kemudian mengambil apalagi gitu dicantumkan di dalam judul itu jadi apa ya? Sulit kalau menurut saya. Tetapi kalau bisa, ya tidak apa-apa gitu. Tidak masalah gitu Devita. Silakan saja, nggak apa-apa. Oh, baik Bu, terima kasih. Iya, tetapi kalau Devita yakin bisa ini, udah tahu arahnya gitu kan, nggak masalah gitu Devita. Berarti disingkat saja tidak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Coba nanti kalau dituliskan bentuk panjangnya seperti apa, Devita boleh deh ditulis di WA ya, di grup boleh atau Japri boleh. Nanti seperti apa bentuk panjangnya, terus kalau disingkat seperti apa? Iya Bu, siap. Iya gitu aja. Jadi teman-teman silakan nanti kalau ada yang mau sekedar berbagi ya,
Bu, topik saya seperti ini, saya mau mengambil judul seperti ini, kira-kira sesuai atau tidak gitu, menimbulkan bias atau tidak, terus mungkin baiknya gimana, lebih baik seperti apa gitu. Silakan teman-teman kalau mau berbagi ya dengan saya terbuka, silahkan. Ya mungkin yang biasa ngobrol sama saya itu Devita, Sania gitu. Jadi kok hanya berdua ini kayaknya yang suka ngobrol sama saya. Yang lain ditunggu ya, silahkan saja. Saya terbuka kok. Semoga teman-teman nanti bisa menyelesaikan tepat waktu di bulan Januari untuk proposal ini. Oh ya, untuk karya tulis ilmiah ini kita ada 3 kali pertemuan ya. Semoga selama 3 kali pertemuan itu bisa membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan proposal itu sebaik mungkin, ya. Baik, teman-teman ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:11, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu di minggu depan, masih dengan materi penggunaan bahasa di karya tulis ilmiah. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya akhiri ya.